Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 3 yang soleh-solehah. Alhamdulillah, hari ini, hari Kamis tanggal 15 April 2021, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Sebelumnya, Ibu mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Hari ini adalah hari pertama kita belajar kembali di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan Ananda semuanya mempersiapkan diri terlebih dahulu, mandi, dan juga membiasakan diri untuk sholat duha. Terutama di saat bulan Ramadan, pahalanya akan berkali-kali lipat. Nah, setelah itu, Ananda semuanya silahkan mempersiapkan buku paketnya, buku modul jika Ananda memilikinya di rumah, dan juga buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran subtema 2 di tema 7, pembelajaran kelima dan ke-6. Anandaku semuanya, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu teknologi sandang. Bahwasanya kemajuan teknologi bisa mempermudah manusia dalam memproduksi pakaian. Pakaian ini semakin zaman maju, semakin majunya zaman, pakaian juga akan beragam dan juga bahannya akan beragam. Kalau sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada bahan yang terbuat dari kapas, yaitu bahan katun, dan juga ada bahan yang terbuat dari bulu domba yang digunakan untuk membuat sweater atau sweater. Kemudian ada juga bahan yang terbuat dari serat sutra. Serat sutra ini dihasilkan oleh ulat sutra yang kemudian menjadi benang sutra yang sifatnya halus. Nah, kemudian pakaian ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dibuatnya dengan cara dipintal dulu benangnya dari kapasnya. Nah, pemintalan benang ini dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai pemintal benang. Kemudian setelah dipintal akan ditenun. Proses penenunan ini dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai penenun. Nah, ketika sudah menjadi kain tersebut akan diwarnai bermacam-macam dengan pewarna tekstil. Kemudian juga setelah menjadi kain dan warnanya sudah ditentukan, akan dibuat desain oleh desainer. Nah, setelah dibuat desainnya, kemudian dibuat pola pada kain tersebut untuk membentuk pakaian dengan model tertentu. Nah, pembuatan pola ini dilakukan sebelum dijahit, sebelum kainnya dijahit. Nah, orang yang berprofesi menjahit pakaian disebut penjahit. Kemudian setelah itu pakaian jadi dan siap untuk dijual di macam-macam toko. Nah, Anandaku semuanya, setelah membahas tadi, silahkan Ananda buka buku modulnya di halaman 54, aktivitas 1, nomor 1 sampai 10, itu adalah tugas Ananda yang pertama hari ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi sandang. Dampak positifnya apa saja? Kita jelaskan dalam 3 kalimat, dalam 3 bentuk. Yang pertama, yaitu dapat mempercepat proses pembuatan pakaian. Itu dampak positif yang pertama. Yang kedua, dapat menghasilkan pakaian yang beragam warna dan modelnya. Itu dampak positif yang kedua. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya adalah
ditemukannya bahan-bahan kain alternatif seperti kain spandex dan kulit sintetis. Itu adalah dampak positif perkembangan teknologi sandang atau pakaian. Lalu apa dampak negatifnya? Ada 2. Yang pertama, menghasilkan limbah tekstil yang lebih banyak yang dapat merusak lingkungan. Kemudian yang kedua, menipisnya ketersediaan bahan baku di alam. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Berbicara tentang pakaian, pakaian juga melambangkan profesi tertentu. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus. Nah, profesi yang kita kenal di kehidupan sehari-hari ada banyak sekali ragamnya. Contohnya, polisi, guru, tentara, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Nah, silahkan Ananda semuanya buka buku paketnya halaman 106. Kita akan membaca tentang teks pakaian profesi. Teks berjudul Pakaian Profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu, tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa pakaian profesi berfungsi untuk melambangkan profesi tertentu. Contohnya, dokter ketika bekerja, dia akan mengenakan jas berwarna putih. Begitupun dengan perawat, polisi, guru, tentara, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan pakaian tertentu ketika bekerja. Itulah yang disebut pakaian profesi. Sekarang, berbicara tentang profesi, Ibu ingin bertanya kepada Anandaku semuanya. Apakah Ananda sudah memiliki cita-cita atau profesi yang Ananda inginkan ketika dewasa nanti? Apakah itu? Apapun cita-cita Ananda semuanya, semangatlah untuk mengejarnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan mengeksplor hal-hal yang baru. Tidak berhenti untuk belajar di hal-hal yang baru. Karena dengan belajar hal-hal yang baru, Ananda akan semakin luas wawasannya dan juga menemukan berbagai profesi yang mungkin Ananda lakukan di masa depan. Nah, seiring berkembangnya zaman, profesi juga semakin banyak. Contohnya, sekarang ada profesi yang bernama makeup artist. Kemudian ada juga profesi yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada, yaitu content creator. Content creator ini bisa kita lihat di platform YouTube. Nah, kemudian ada juga atlet. Atlet, jika dulu hanya terbatas kepada olahraga fisik saja seperti voli, lari maraton, dan lain sebagainya, sekarang ada atlet e-sports. Sekarang, silahkan Ananda lihat buku modulnya di halaman 55. Di sini ada profesi yang digambarkan melalui beberapa gambar. Yang pertama,
kita akan menghubungkan berbagai gambar yang melambangkan profesi ini dengan kalimat yang sesuai. Yang pertama, aku ingin menjadi astronot yang menjelajahi tata surya. Maka kalimatnya dihubungkan ke gambar yang ketiga. Kemudian, aku ingin menjadi atlet badminton. Nah, yang ini dihubungkan dengan gambar kedua. Yang ketiga, aku ingin menjadi ilmuwan. Nah, yang ini dihubungkan dengan gambar yang keempat. Kemudian, aku ingin menjadi pimpinan perusahaan. Yang ini dihubungkan dengan gambar yang terakhir. Kemudian yang terakhir, aku ingin menjadi arsitek. Dihubungkan ke gambar yang paling atas. Nah, anandaku, banyak sekali profesi di dunia ini. Di kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu berbagai macam profesi juga. Nah, menyikapi segala perbedaan ini, kita harus menerapkan sikap tenggang rasa dan saling menghormati juga menghargai. Sekarang, kita lihat ke aktivitas 5 di halaman 52. Nah, di sini di gambar pertama ada orang yang berprofesi sebagai dokter dan juga perawat. Ananda semuanya bisa melihat kalau dokter ini yang sedang memeriksa pasiennya. Nah, kalau perawat ini tugasnya membantu dokter, membantu pekerjaan dokter, itu digambarkan dengan wanita yang sedang mencatat di belakang dokternya. Profesi ini saling berkaitan dan saling membantu. Kalau dokter tidak ada perawat, maka dokter akan kerepotan melakukan pekerjaannya. Begitu pula dengan perawat. Perawat juga membutuhkan profesi dokter. Karena jika tidak ada profesi dokter, maka profesi perawat pun tidak dibutuhkan. Lalu kemudian Ananda semuanya akan berlatih menjawab pertanyaan di aktivitas 5 dari nomor 1 sampai nomor 5. Itu tugas Ananda yang kedua. Sekarang kita akan kembali membahas simetri putar. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar juga tentang simetri putar bersama Bu Mina. Nah, Ibu akan mengingatkan sedikit tentang simetri putar. Simetri putar bangun datar adalah bangun datar yang diputar dan dapat memenuhi pola awalnya sebelum diputar selama kurang dari 1 putaran. Nah, contohnya Ibu akan perlihatkan di video selanjutnya. Simetri putar ini memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama memiliki titik pusat, kemudian yang kedua bisa menempati posisi awalnya sebelum diputar selama 1 putaran. Nah, kemarin juga kita sudah belajar mengenai
latihan menghitung simetri putar. Hari ini kita akan berlatih menghitung simetri putar lagi. Silahkan dibuka halaman 56, aktivitas 4. Dilihat gambar nomor 1. Ini adalah gambar bangun datar trapesium. Namun trapesiumnya terbalik. Nah, banyaknya simetri putar trapesium ini adalah 1. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 5, silahkan Ananda kerjakan dengan teliti, hati-hati, dan mandiri. Diperhatikan bangun datarnya ada berapa simetri putarnya. Ya, oke. Selamat mengerjakan. Itu dia tugas dan pembelajaran kita hari ini. Ibu ulangi, tugas Ananda semuanya hari ini. Yang pertama adalah aktivitas 1 halaman 54. Yang kedua, aktivitas 5 halaman 52. Kemudian yang ketiga, aktivitas 4 halaman 56. Silahkan, selamat mengerjakan, selamat belajar. Jika ada yang masih belum dipahami, silahkan ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Ibu akhiri perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.